Di tengah bisingnya tuntutan dunia, hati seringkali merasa berat. Beban mengejar harta, pengakuan, dan keberhasilan seolah menjadi rantai yang mengikat. Namun ketika kita dihadapkan pada kegagalan, kehilangan, atau kesulitan yang tak terhindarkan, ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Ada yang memilih untuk berserah diri dengan sepenuh hati, namun ada pula yang hanya meletakkan senjata dan menyerah. Di mata manusia, keduanya mungkin terlihat sama, namun di sisi Allah, keduanya memiliki makna yang jauh berbeda. Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri adalah, ketika kita menghadapi kesulitan, apakah kita memang ikhlas menerima takdir, ataukah kita hanya pasrah karena tidak memiliki pilihan lain? Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, marilah bergabung dengan menekan subscribe agar kita dapat terus belajar ilmu yang bermanfaat di masa mendatang. Terima kasih. Fenomena ini seringkali sulit dibedakan. Dari luar, orang yang ikhlas dan orang yang pasrah sama-sama terlihat tenang dan tidak mengeluh. Mereka sama-sama menerima kenyataan pahit. Namun, ikhlas adalah sebuah perbuatan hati yang aktif dan mulia. Sementara pasrah seringkali adalah sikap reaktif yang lahir dari kelelahan jiwa atau bahkan keputusasaan. Ikhlas berasal dari kata dasar khalasa yang berarti murni atau bersih. Ikhlas adalah memurnikan niat, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah semata. Ikhlas adalah puncak dari iman, sebuah kondisi hati yang menerima takdir Allah dengan kerelaan, cinta, dan keyakinan penuh bahwa segala ketetapannya adalah yang terbaik. Orang yang ikhlas tidak akan mencari pengakuan, tidak akan mencari pujian, dan tidak akan mengeluh. Hatinya sepenuhnya terisi dengan Allah sehingga tidak ada ruang untuk kegelisahan, kebimbangan, atau kekecewaan. Kesabarannya adalah kesabaran yang indah, sabar jamil, yang tidak mengandung keluh kesah. Ia seperti seorang prajurit gagah perkasa yang menaati perintah panglima perangnya bukan karena takut, melainkan karena percaya penuh pada strategi sang panglima. Sementara itu pasrah adalah sebuah sikap yang seringkali tanpa niat. Ia adalah kondisi di mana seseorang merasa tidak berdaya, lelah berjuang, dan akhirnya menyerah. Orang yang pasrah mungkin berkata, "Sudahlah, memang sudah takdirnya." Namun di dalam hatinya tersembunyi rasa kecewa, penyesalan, atau bahkan dendam terhadap keadaan. Pasrah lahir dari keterpaksaan, sedangkan ikhlas lahir dari kerelaan. Pasrah adalah ketika kita berhenti, sedangkan ikhlas adalah ketika kita terus berjalan, meskipun jalan itu sulit, karena kita tahu kita tidak berjalan sendirian. Ia seperti seorang pelaut yang lelah berlayar, lalu melepas kemudi dan membiarkan kapalnya terombang-ambing badai tanpa harapan. Perbedaan fundamental ini dapat dilihat dari sumber motivasinya. Ikhlas lahir dari keyakinan yang kuat pada janji Allah, sementara pasrah lahir dari ketidakberdayaan diri. Ikhlas adalah manifestasi dari tauhid sejati, yaitu mengesahkan Allah dalam segala hal, termasuk dalam menerima takdir. Sebaliknya pasrah adalah cerminan dari kegagalan hati untuk sepenuhnya bersandar kepadanya. Untuk memahami perbedaan ini secara mendalam, mari kita selami kisah-kisah orang-orang soleh yang mengukir sejarah dengan keikhlasan mereka. Kisah-kisah ini bukan hanya cerita, melainkan peta jalan bagi hati kita. Kisah Nabi Ibrahim adalah manifestasi paling nyata dari ikhlas ketika Allah memerintahkannya untuk menyembelih putra satu-satunya Ismail, sebuah perintah yang melampaui batas logika dan emosi manusia. Apakah Nabi Ibrahim ragu? Apakah dia putus asa? Tidak. Dia tidak pernah berpikir untuk menunda atau menolak perintah itu. Dia mendatangi putranya dan berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Jawaban Ismail, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Adalah bukti dari buah keikhlasan yang ditanam oleh seorang ayah. Perbuatan mereka bukanlah bentuk pasrah dari seorang yang tidak berdaya, melainkan sebuah ikhlas dari dua jiwa yang rela mengorbankan segalanya demi cinta dan ketaatan kepada Allah. Ketika pisau diayunkan, Allah menggantikannya dengan seekor domba, karena yang Allah inginkan adalah keikhlasan di dalam hati, bukan darah yang mengalir.
Kisah ini adalah pengingat bahwa ikhlas adalah kunci pembuka pertolongan dari Allah. Selain itu, renungkan juga kisah Nabi Ibrahim saat meninggalkan istri dan putranya, Hajar dan Ismail, di padang gurun yang tandus, di tempat yang kini menjadi kota Mekah. Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Hajar dengan keyakinan yang luar biasa menjawab, "Jika demikian, Dia tidak akan menelantarkan kami." Ini adalah puncak ikhlas yang melahirkan ridho, kerelaan. Hajar tidak pasrah, dia tidak meratap, melainkan dia menerima takdir Allah dengan keyakinan penuh, yang kemudian menghasilkan keajaiban, yaitu munculnya mata air Zam-Zam. Di masa kekhalifahan Al-Ma'mun, umat Islam diuji dengan fitnah mihnah, yaitu sebuah inkuisisi yang memaksa ulama untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Para ulama banyak yang menyerah, baik karena takut disiksa maupun karena kelemahan iman. Namun satu nama berdiri teguh, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dipenjara dan dicambuk berkali-kali. Setiap hari ia disiksa hingga pingsan. Namun ketika sadar, ia tetap tidak mau mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Ketika orang-orang bertanya, mengapa ia begitu tegar? Ia menjawab, "Jika Allah mengampuniku atas perbuatanku ini, itu karena keikhlasanku dalam niat." Keteguhan beliau bukanlah sebuah sikap pasrah, melainkan sebuah perlawanan yang lahir dari ikhlas. Ia tidak pasrah pada kekuasaan zolim, ia tidak menyerah pada siksaan, melainkan ia aktif mempertahankan kebenaran dengan mengorbankan diri demi Allah semata. Sikapnya ini menjadi inspirasi bagi jutaan orang setelahnya, dan membuktikan bahwa ikhlas adalah kekuatan spiritual yang jauh lebih besar dari kekuatan fisik. Lalu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menceritakan tentang 3 orang pemuda yang terjebak dalam sebuah gua. Sebuah batu besar menutup pintu gua dan mereka tidak bisa keluar. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka selain Allah. Lalu mereka sepakat untuk berdoa dengan menyebut amal soleh yang paling ikhlas yang pernah mereka lakukan. Salah satu dari mereka menceritakan bahwa ia memiliki orang tua yang sudah tua renta, dan ia selalu mendahulukan orang tuanya sebelum memberi makan anak-anaknya. Suatu malam, ia pulang terlambat dan orang tuanya sudah tertidur. Ia tidak tega membangunkan mereka. Maka ia menunggu dengan membawa bejana susu di tangannya hingga fajar menyingsing, lalu ia memberikan susu itu kepada orang tuanya. Ia berdoa, "Ya Allah, jika aku melakukan ini hanya karena mencari wajah-Mu, maka gerakanlah batu ini." Batu itu pun bergeser. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ikhlas bukanlah hanya tentang apa yang kita lakukan di depan orang banyak, melainkan juga apa yang kita lakukan saat tidak ada yang melihat, semata-mata karena Allah. Amal yang paling berharga adalah amal yang dibungkus dengan niat yang paling murni. Seringkali kita mengucapkan kata ikhlas dengan mudah, padahal di dalam hati kita masih menyimpan kekecewaan. Mari kita lakukan refleksi diri. Ketika kita memberi sedekah, apakah hati kita bergetar berharap orang lain melihat kebaikan kita, ataukah hati kita tenang karena yang melihat hanyalah Allah? Ketika kita gagal meraih impian, apakah kita menganggapnya sebagai takdir yang penuh hikmah, ataukah kita berhenti berjuang dengan pasrah dan menyalahkan keadaan? Ketika kita beribadah, apakah kita merasa bangga dan ingin orang lain tahu, ataukah kita menyembunyikannya karena tahu hanya Allah lah yang berhak atas perbuatan kita? Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat adalah pondasi, pasrah adalah pondasi yang retak. Ikhlas adalah pondasi yang kokoh yang membuat bangunan amal kita tegak berdiri hingga di hari kiamat. Bagaimana kita bisa menempuh jalan yang sulit ini dan menumbuhkan keikhlasan dalam diri kita? Perbanyaklah istighfar, karena dosa-dosa adalah debu yang menutupi hati. Lakukan amal secara rahasia, agar kita terbiasa beramal hanya karena Allah. Renungkan kematian, karena kesadaran akan akhirat akan membuat kita fokus pada apa yang paling penting. Dan pahami Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, agar keyakinan kita semakin kuat. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar 36, "Bukankah Allah cukup untuk melindungi hambanya?
Ayat ini adalah tamparan lembut bagi hati yang masih mencari sandaran kepada selainnya. Ikhlas adalah jawaban atas ayat ini, sebuah pengakuan tulus bahwa Allah lah satu-satunya tempat berlindung. Maka sudah saatnya kita mengoreksi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh menerima takdir dengan cinta dan keyakinan, ataukah hanya menyerah pada keadaan karena tidak lagi berdaya? Ingatlah bahwa ikhlas adalah kekuatan yang akan membuat kita terus berjuang dengan senyuman di tengah badai apapun, karena kita tahu bahwa di balik setiap takdir ada hikmah yang menanti untuk disingkap. Ikhlas adalah sebuah keputusan hati yang aktif dan berkesinambungan. Ia bukan sekadar kata yang diucapkan saat menghadapi kenyataan pahit. Ia adalah sikap hidup yang didasari oleh keyakinan mendalam bahwa segala yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Sebaliknya, pasrah adalah cerminan dari hati yang telah lelah berjuang, sebuah bentuk menyerah yang tidak disertai dengan ridho. Ia adalah keluhan tanpa suara yang bisa merusak amal dan memadamkan cahaya iman. Ketika musibah datang, apakah lisan kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sementara hati kita meratap dan berburuk sangka pada takdir? Saat kita beramal soleh, apakah kita melakukannya karena Allah semata, atau karena ada harapan akan pujian, pengakuan, atau balasan dari manusia? Ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal dari apa yang kita lewatkan? Marilah kita bertekad untuk menjadi hamba yang ikhlas, bukan sekadar pasrah. Jadikan setiap kesulitan sebagai ladang untuk menumbuhkan ketulusan dan setiap kebahagiaan sebagai kesempatan untuk bersyukur tanpa ria. Latihlah hati kita dengan senantiasa memohon ampunan atau istighfar dan melakukan amal kebaikan secara rahasia, karena perbuatan yang tersembunyi jauh lebih sulit bagi hati untuk disisipi ria. Ingatlah bahwa doa adalah ibadah dan ia akan dikabulkan dalam salah satu dari 3 cara yang penuh hikmah. Semoga renungan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ketenangan sejati bukanlah terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada ketenangan hati yang sepenuhnya berserah kepadanya. Jika Anda merasa kajian ini bermanfaat, jangan biarkan cahaya ini padam. Dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk terus melangkah bersama dalam perjalanan spiritual ini.